Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan membahas contoh soal tentang vertikal. Yang vertikal, gerak vertikal itu dibagi menjadi 3. Ada gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Yang pertama akan kita bahas yaitu contoh soal dari gerak jatuh bebas. Nah, di sini ada soalnya, sebuah benda bermasa 1 kg mengalami jatuh bebas tanpa hambatan dari ketinggian 20 meter. Tentukan lama waktu yang diperlukan benda hingga sampai ke tanah. Di sini nilai percepatan gravitasinya sudah diketahui 10 m per s kuadrat. Nah, di sini seperti biasa, kalau kita mau menjawab soal, kita harus tahu terlebih dahulu yang diketahuinya apa, yang ditanyanya apa, baru bisa menjawab soal tersebut. Nah, di sini benda bermasa 1 kg, berarti yang diketahui masanya M sama dengan 1 kg. Mengalami jatuh bebas tanpa hambatan, berarti V0-nya 0. Nah, terus dari ketinggian 20 meter. Dari ketinggian 20 meter. Nah, berarti di sini nilai H-nya, kan ketinggian itu H ya. Nilai H-nya 20 meter. Nah, tentukan lama waktu yang diperlukan hingga sampai ke tanah. Nah, di sini juga udah diketahui nilai percepatan gravitasinya yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanyakan nih di sini tentukan lama waktu, berarti yang ditanya T. T-nya berarti yang diketahui V0-nya 0, masanya 1 kg, H itu ketinggiannya 20 meter, percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya T. Nah, tentukan lama waktu yang diperlukan benda hingga sampai ke tanah, berarti yang ditanya T waktunya. Nah, rumus gerak jatuh bebas itu ada 3 nih. Nah, rumus gerak jatuh bebas itu ada 3. Vt sama dengan gt, H sama dengan setengah gt kuadrat, V kuadrat sama dengan 2gh. Nah, di sini nih kan diketahuinya V0-nya 0, masanya 1, H-nya 20, G-nya 10. Nah, kan nih di sini dia dari misalnya ini di sini dia mulai ngejatuhin benda nih, di sini di atas ini dia mulai ngejatuhin benda. Nah, ketinggian dari sini sampai ke bawah itu tingginya 20 meter. Dari sini dia mulai ngejatuhin nyampe ke tanah, ke sini. Nyampe ke sini. Waktunya berapa? Nah, yang tepat nih, rumus yang digunain yang mana nih? Kan ada H-nya, ada gravitasinya. Nah, yang tepat kita ngegunain rumus yang kedua. Kan ada nilai H-nya. H ini lebih tepat, tinggal dimasukin aja. Jadi rumus yang kita pakai, rumus yang kedua, H sama dengan setengah gt kuadrat. Nah, di sini kita mau nyari tahu nilai T-nya. Nah, dari sini bisa dikali silang ya. 2 bisa dikeatasin kan ya kalau dikali silang, jadi 2 dikeatasin jadi 2H. 2H sama dengan gt kuadrat. Nah, di sini kalau kita mau nyari tahu T-nya, G-nya bisa kita pindahin ke bawah. Kalau dipindahin ke bawah, ke ruas yang sebelah kiri, itu jadinya per. Jadi 2H per G sama dengan T kuadrat. Nah, kalau misalnya udah kayak gini nih, kalau kuadratnya mau diilangin, yang T kuadratnya mau diilangin. Jadi, ruas yang kiri ini kita bisa jadiin akar. Kalau kuadratnya mau diilangin, ruas kiri bisa dijadiin akar. Nah, jadi seperti ini. Bisa aja dibalik, T-nya yang di kiri, akar 2H per G nya yang di kanan bisa.
Jadi T sama dengan akar 2H per G sama dengan, tinggal kita masukin nilai-nilainya. 2, nilai H-nya 20, tinggal dimasukin 20. Nilai G-nya 10, masukin 10. 2 dikali 20 hasilnya 40. 40 dibagi dengan 10. 40 dibagi 10 itu hasilnya 4. Akar 4 itu nilainya berapa? Akar 4 itu nilainya 2 sekon. Oke, sampai sini kalau ada yang tidak dimengerti boleh tanyakan di Google Classroom-nya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gerak vertikal ke bawah. Di sini ada soalnya. Aisyah melempar batu ke atas dengan kecepatan 40 meter per sekon. Berapa kecepatan batu tersebut pada waktu 2 detik? Nilai gravitasinya itu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, seperti biasa kita harus tahu terlebih dahulu yang diketahui sama yang ditanyanya. Nah, yang diketahui di sini, Aisyah melempar batu ke atas dengan kecepatan 40 meter per sekon. Berarti yang 40 meter per sekon ini kecepatan awalnya. Kecepatan awal saat Aisyah mulai melempar batu ke atas. Nah, berarti kecepatan awalnya V0-nya itu 40 meter per sekon. Nah, terus berapa kecepatan batu tersebut pada waktu 2 detik? Nah, berarti waktunya 2 detik. 2 detik itu sama kayak 2 sekon. Oke, kalau 2 detik itu sama kayak 2 sekon. Kalau 1 menit itu nilainya 60 detik. Oke. Nah, di sini waktunya 2 detik, berarti waktunya T-nya 2 sekon. Nah, percepatan gravitasinya di sini udah diketahui 10 meter per sekon kuadrat. Jadi yang diketahui ada V0, ada T, sama ada percepatan gravitasi G. Yang ditanya apa? Berapa kecepatan batu tersebut? Berarti berapa kecepatan waktu tersebut pada waktu 2 detik? Berarti kecepatan batu saat di atas. Berarti itu kecepatan akhir, berarti VT-nya yang ditanya. Nah, rumus GVA itu ada 3 juga. Nah, ada V sama dengan V0 dikurang GT, H sama dengan V0T kurang setengah GT kuadrat, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat kurang 2GH. Kenapa dikurang? Karena saat dilempar ke atas mengalami perlambatan. Nah, V di sini yaitu VT ya. V di sini itu VT. Oke, di sini yang diketahui kan ada V0, ada T sama ada G. Yang tepat nih rumus yang mana nih dari ketiga rumus ini? Ketiga rumus ini tuh yang lebih tepat yang mana? Yang lebih tepat itu kan yang V sama dengan V0 dikurang GT, karena kita udah tahu V0-nya, udah tahu nilai T-nya, udah tahu nilai G-nya. Yang lebih tepat yang pertama. Yang kedua, kenapa nggak tepat? Karena di sini ada nilai H-nya. Nah, di soal nggak ada nih. Di soal yang diketahui nggak ada H-nya, berarti bukan yang kedua. VT sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Di sini juga ada H-nya. Nah, di soal kan nggak ada H-nya ya, nggak ada ketinggiannya. Jadi yang lebih tepat yaitu rumus yang pertama. Jadi rumus yang pertama yang kita pakai, VT sama dengan V0 dikurang GH. Nah, tinggal dimasukin aja. V0 nilainya 40, G nilainya 10, T nilainya 2. 40, 10 dikali 2 hasilnya 20. Jadi 40 dikurang 20 yaitu hasilnya 20 meter per sekon. Jadi kecepatan akhirnya itu nilainya 20 meter per sekon. Sampai sini kalau ada yang nggak dimengerti boleh ditanyakan. Selanjutnya kita bahas gerak vertikal ke bawah atau GVB. Nah, di sini kita lihat contoh soalnya. Seorang peloncat indah meloncat dari papan renang setinggi 8 meter dengan kelajuan awal 6 meter per sekon. Bila percepatan gravitasi atau G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat.
Tentukan kelajuan saat menyentuh air. Nah, di sini lihat yang diketahui apa aja. Yang diketahui ada seorang peloncat indah meloncat dari papan renang setinggi 8 meter. Berarti ini tingginya 8 meter. Nilai H-nya berarti 8 meter. Yang diketahui H sama dengan 8 meter. Dengan kelajuan awal berarti V0-nya itu 6 meter per sekon. V0-nya 6 meter per sekon. Bila G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, berarti percepatan gravitasinya itu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini yang ditanyakan udah ya, nggak ada lagi kan yang diketahui. Yang diketahui ada ketinggian, kecepatan awal sama G, percepatan gravitasi. Berarti di sini kita lanjut nyari tahu yang ditanya itu apa. Nah, di sini tentukan kelajuan saat menyentuh air. Berarti yang ditanya kelajuan akhirnya, Vt-nya. Oke, yang ditanya berarti Vt-nya. Vt-nya berapa nih? Nah, di GVA juga itu ada 3 rumus. Vt sama dengan V0 plus GT. H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Sama kayak GVA, gerak vertikal ke atas, rumusnya yang membedakan yaitu cuman tanda plus sama minus. Oke, karena kalau dilempar ke atas dia mengalami perlambatan, jadi tandanya minus. Nah, kalau di GVB, gerak vertikal ke bawah, itu mengalami percepatan, jadi tandanya plus. Di sini kalau yang diketahui ada ketinggian, kelajuan awal sama percepatan gravitasi. Yang lebih tepat nih rumusnya yang mana? Oke, yang lebih tepat nih kalau Vt sama dengan V0 plus GT. Ini tepat enggak? Enggak ya, karena di sini enggak ada nilai H-nya. Oke, enggak ada nilai H-nya. Di rumus ini enggak ada H-nya. Terus di soal juga enggak ada nilai waktunya, T-nya, nggak ada T-nya. Nah, yang kedua, berarti bukan ya yang pertama, coba yang kedua, H. Nilai H kita ada V0T plus setengah GT kuadrat. Di sini ada T-nya, terus yang ditanya juga ada Vt. Berarti yang rumus kedua juga ini bukan ya. Nah, rumus ketiga, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Oke, di sini yang ditanyakan Vt. Nah, di sini yang ditanya Vt, ada nih Vt. V0 yang diketahui ada nggak? V0 juga ada. G yang diketahui ada nggak? Ada. H yang diketahui ada nggak? Ada. Jadi kita ngegunain rumus yang ketiga. Tinggal kita tulis lagi rumusnya, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Oke, karena udah ditulis ulang rumusnya, jadi tinggal kita masukin aja. Vt-nya ditulis ulang. Nah, V0-nya tinggal dimasukin nilainya berapa, 2-nya ditulis lagi, G-nya tinggal ditulis nilainya berapa, H-nya tinggal ditulis berapa. V0-nya kan 6. Nah, di sini V0-nya 6 karena V0 kuadrat, jadi V6 dikuadratkan. Nah, plus 2. Nilai G-nya 10, nilai H-nya 8. Jadi 2 dikali 10 dikali 8. 2 dikali 10 itu nilainya 20. 20 dikali dengan 8 itu hasilnya 160. Nah, sedangkan 6 dikuadratkan itu sama aja kayak 6 dikali 6. 6 dikali 6 itu hasilnya 36. Jadi Vt kuadrat hasilnya yaitu 36 plus 160, hasilnya 196. Tapi di sini yang ditanya yaitu Vt, bukan Vt kuadrat. Jadi kuadratnya kita ilangin, sama kayak di GVA. Kalau kuadratnya mau diilangin itu jadi ruas sebelah kanannya harus diakarin. Nah, jadi Vt sama dengan akar 196. Akar 196 ini nilainya berapa? Akar 196 ini nilainya 14 meter per sekon. Jadi Vt sama dengan 14 meter per sekon. Nah, akarnya mau diilangin itu benar. Akarnya enggak diilangin juga itu boleh. Itu hasilnya. Oke, sampai sini ada yang tidak dimengerti? Kalau tidak dimengerti boleh ditanyakan melalui Google Classroom. Cukup sekian.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.